Halo, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Hari ini kita akan ngobrol dengan Zelda. Teman-teman yang belum tahu, Zelda ini adalah anak dari sahabat lama kita, Pak Agustan. Kalau teman-teman belum tahu Pak Agustan siapa, teman-teman bisa nonton di channel Tanpa Ragi ya tentang Pak Agustan. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Zelda. Kita akan nanya-nanya apa yang terjadi dengan Zelda sekarang ini, bagaimana kondisinya, dan lain-lain. Oke? Kita langsung aja kita kenalan dengan Zelda. Shalom Zelda. Shalom Om. Oke Zelda, shalom. Gimana kabarnya Zelda? Baik, sehat, puji Tuhan. Oke, pertama saya mau ucapkan turut berduka ya untuk papa kamu Zelda. Ya. Kondisi sekarang gimana? Apakah kamu sudah bisa terima atau bagaimana gitu? Atau masih ada terasa gimana? Udah bisa terima, cuman kalau keinget ya sedih mah ada, cuman ya enggak yang itu sedih banget gitu, enggak, karena kayak ya udahlah udah terima gitu. Oke. Jadi sebelumnya sorry juga nih karena ini mungkin akan mengingat-ingat luka lama atau gimana gitu ya. Boleh tahu sebenarnya kenapa sih papa kamu itu sakit apa gitu? Papa itu sebelumnya sakit jantung, terus kan emang punya kolesterol juga. Nah terus karena selesai operasi papa tuh kerjanya terlalu berat, terus akhirnya papa jatuh stroke. Yang harusnya papa nggak boleh kerja berat-berat gitu. Emang papa buka cuci karpet gitu kan, yang kayak kan alatnya gede-gede, belum harus ngangkat karpet buat ngejemur. Nah itu kan berat gitu ya, jadi bikin papa drop, terus akhirnya stroke gitu. Oke. Mungkin boleh diceritain, sebenarnya kita nih banyak yang penasaran gitu. Sebenarnya papa kamu tuh kenapa sih mualaf? Kalau boleh tahu, dari versi kamu yang kamu tahu tuh gimana ceritanya? Dari versi aku ya, kan sebelum ini tuh papa udah pernah mualaf kan. Sebelum ini papa udah pernah mualaf waktu adek aku masih kecil, waktu mau lahiran. Akhirnya papa balik lagi ke Kristen lagi, karena kayak mama tuh ngasih tahu gitu ke papa kayak kasihan ini anaknya masih kecil, masa orang tuanya beda agama gitu kan. Akhirnya kembali lagi lah papa ke Kristen. Terus setelah itu akhirnya aku tuh pisah rumah sama papa, jadi berantem mama papa tuh berantem soal ekonomi. Nah di situ akhirnya mama cari kerja keluar pulau, ngurusin bisnisnya mama. Papa juga pergi, papa misah rumah gitu sama aku, dan akhirnya aku dititipin di rumah kakaknya mama, di om tante. Nah terus di situ tiba-tiba nggak lama dari situ dengar berita kabar dari Facebook rame kalau papa itu mualaf lagi. Nah yang aku dengar itu tuh mungkin ini bisa disensor aja ya nama gerejanya, aku juga rada takut soalnya. Jadi awalnya tuh papa tuh kan sekolah pendeta gitu, sekolah Alkitab di GPPS kan, sekolah Alkitab di GPPS. Terus ngedapet perlakuan yang gak enak dari GPPS, akhirnya papa sakit hati. Nah dari situlah itu pertama kali akhirnya papa pindah ke Bandung. Terus gak lama akhirnya papa mualaf, terus balik lagi. Nah setelah balik lagi itu tuh hatinya tuh belum 100% pulih gitu, jadi kayak masih menyimpan sakit hati ke GPPS gitu, ke gereja itu. Karena waktu itu papa tuh diusir, jadi papa diusir dari sekolah Alkitabnya ini. Terus akhirnya akhirnya papa sakit hati sama agama Kristen. Jadi bukan ke orangnya, tapi akhirnya papa sakit hatinya tuh ke agama Kristennya.
Nah, yang terakhir Hmm. ini pas papa mau pindah, papa tuh awalnya ngomong papa lebih milih buat ateis aja. Memilih buat ateis aja, akhirnya tapi pada akhirnya ditarik karena dulu kan papa ikut nge-Gojek, nge-Grab gitu. Nah, ternyata di situ tuh ada komunitasnya lagi. Ditariklah papa ke Muslim. Jadi akhirnya papa tetap masuk ke Muslim, cuman ya dengan sakit hatinya papa, makanya papa bikin kontennya tuh kayak yang menyenggol-nyenggol agama kita gitu. Kalau Oke. yang aku dapet, ya. Oke. Nah, kalau yang ini berarti yang pertama kali yang di GPPS itu yang diperlakukan tidak enak itu diusir itu. Kalau menurut kamu, kenapa sampai bapak kamu tuh diusir gitu? Aduh, aku sebenarnya kurang tahu ya, karena aku masih kecil. Ini aku juga dengar ceritanya dari Om. Cuman kayak emang apa kayaknya tuh mungkin beberapa orang yang di dalam sana tuh emang apa ya, bahasa sekarangnya tuh mungkin problematik kali ya. Jadi karena yang dapat perlakuan gak enak tuh bukan cuma papa aku aja. Jadi omnya aku yang sama sekolah Alkitab juga itu tuh dapat perlakuan gak enak. Cuman om aku tuh dia lebih memilih untuk memaafkan. Jadi akhirnya ya sekarang baik-baik aja dan sekarang jadi pendeta gitu. Nah cuma bedanya kalau papa ya itu dia ngikutin sakit hatinya. Aku kurang ngerti gimana dalam keadaan si gerejanya karena di situ posisinya aku masih kecil, jadi aku juga nggak tahu apa-apa gitu. Lagi umur berapa kamu pada saat itu? Masih ini deh kayaknya sekitar 4 tahun kayaknya, masih kecil. Nah itu diusirnya, iya itu diusirnya pas aku umur segitu juga, makanya di situ kayak papa ngerasa sakit hati banget, kayak nggak kasihan gitu sama aku yang masih kecil main diusir-usir aja dari tempat itu gitu. Ternyata. Pada saat itu berarti papa kamu sebagai melayani di gereja gitu ya? Dikasih tempat segala macam di gereja. Oke, melayani di gereja, terus entah kenapa diperlakukan tidak baik, terus diusir, terus begitu papa kamu sakit hati, terus mualaf gitu, masuk Islam gitu ya? Iya. Oke. Pada saat itu mama kamu gimana reaksinya? Nggak ingat kamu ya mungkin? Iya, aku kurang inget sih. Cuman kalau mama tuh bagi aku orang tersabar di dunia ini gitu ya. Kalau mama dia orangnya tuh pasti lebih milih memaafkan terus karena mama orangnya tuh sabar banget. Jadi aku yakin mungkin pada saat itu juga pasti mama sakit hati karena diusir juga kan. Cuman kalau mama dia tetap berpegang teguh pada imannya dan lebih memilih untuk mengampuni gitu. Oke, sayang kita nggak tahu ya masalahnya apa ya. Oke. Terus pada saat itu mama kamu juga ikut kerja atau enggak? Pada saat apa ya, mama kerja sih. Di gereja itu kerja? Oh, mama di gereja itu mama kerja sama ikut pelayanan juga. Ikut pelayanan juga. Iya. Oke, terus setelah diusir gitu, terus kalian kemana? Itu di kota apa berarti? Aduh, kayaknya kalau nggak salah antara di Sumbawa sama di Jawa Tengah apa Surabaya ya? Pokoknya antara itu sih. Di situ terus diusir, akhirnya pindahlah ke Bandung kalau nggak salah, karena waktu ke Bandung juga aku masih kecil juga ya, kayaknya dari situ pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung terus papa kamu kerja atau bagaimana? Ada saudara di Bandung? Ada, om tante aku itu saudara dari mama. Terus papa lanjut kerja di sini, kerja di Buah Batu. Nah di situ tuh ada apa ya, dulu ada bosnya panggilannya Om Botak. Nah itu aku lupa namanya. Itu tuh aku lupa namanya karena masih kecil, cuman orang-orang manggilnya Om Botak. Dia itu salah satu tokoh agamis juga di agama sebelah, dan dia pernah masuk TV. Nah itu juga yang narik papa buat mualaf gitu.
Tapi setelah itu papa keluar dari pekerjaan itu, terus papanya juga balik lagi ke Kristen gitu. Terus ganti kerjaan. Oh, oke. Iya. Oke, keluar dari situ ke Kristen lagi, itu masih belum bisa sama mama kamu ya? Belum bisa. Oke. Terus ke Kristen lagi itu kerja apa setelah itu, tahu nggak? Setelah itu papa kerja jualan roda-roda buat troli gitu, sama jualan sabun buat pakaian gitu. Waktu itu usia kamu berapa tuh? Itu aku udah SD sih. Sudah SD. Iya. Berarti cukup lama juga ya? Cukup lama juga Iya. balik ke Kristen lagi, cukup lama juga gitu ya? Terus, Iya. oke. Terus pisah sama mama kamu dulu, baru mualaf lagi, atau mualaf lagi dulu, baru pisah sama mama kamu? Mualaf lagi dulu, baru pisah sama mama. Mualaf lagi dulu. Iya. Oke. Oh iya, yang adik kamu lahir itu ya? Iya. Nah, kali ini kenapa itu bapak kamu bisa mualaf lagi tuh? Kalau kataku karena itu ditarik sama komunitas yang ada di komunitas yang ada di Gojek itu, di Gojek, di Grab. Karena awalnya papa lebih milih buat ateis gitu kan, terus tiba-tiba udah mualaf, jadi ikut ke komunitas sih. Waktu itu juga papa ceritanya ketemu sama temennya yang ada di Gojek, ditariklah ke agama sebelah gitu. Ya, saya waktu itu sempat ngelihat ya video papa kamu lagi mendoakan kakek kamu sepertinya ya. Kakek kamu lagi sakit itu masih didoakan secara Kristen itu. Iya. Betul ya? Iya. Betul. Itu ada aku kok di situ. Oh gitu, itu Kristen banget itu kelihatan dari cara doanya segala macam. Oke. Kalau dari sifat atau dari karakter, apakah ada perubahan papa kamu ketika di Kristen dan di Islam? Dibilang ada perubahan sebenarnya mungkin ada dari Kristen ke Islam, cuman bukan perubahan yang spesifik itu sih, enggak. Cuman lebih ke karena mungkin sakit juga, jadi kayak kalau dulu kan sering banget marah-marah, temperamennya tuh susah diatur. Nah, sekarang itu berkurang karena mungkin itu juga karena sakit jantungnya kan. Karena kalau misalnya marah-marah tuh bikin ngos-ngosan kalau sakit jantung. Jadi berkurangnya sih karena itu, sama kadang karena bikin konten jadi kelihatannya kayak nggak marah-marah gitu. Ya di belakang kameranya ya gitu, gak sesuai lah. Gimana maksudnya gak sesuai gimana? Iya, jadi kayak kan kalau misalnya di konten-konten yang kayak di Hagia Sophia kan kayak kesannya tuh kayak akunnya juga mau gak mau ikut ngeyain kan, kayak papa ngomong keluarganya baik, hubungan anak sama istrinya baik gitu. Tapi kan kenyataannya tuh nggak sesuai, cuman karena buat konten jadi kayak udah iya aja gitu. Iya, ngerti. Di konten mesti tampil strong ya, mesti tampil kuat gitu ya. Iya. Di belakangnya nggak begitu. Iya, oke. Terus kalau sering marah-marahnya itu sejak kapan itu bapak kamu? Apakah memang dari kecil tabiatnya suka marah-marah, atau belakangan ini, atau gimana? Dari aku kecil juga udah suka marah-marah. Oke, dari kecil. Iya. Ya, saya juga pernah dengar sih dulu kayaknya dia kepahitan lagi masih kecil, lagi papa kamu masih kecil. Pernah tuh saya dengar videonya ya, dia bilang dia kepahitan sama kakaknya karena angpaunya diambil. Itu saya pernah dengar itu. Itu benar ya?
Aduh, kurang tahu sih aku soalnya jarang kontak-kontakan sama kakaknya papa sama empek, jarang. Jadi aku kurang tahu. Oh, Cuman kalau dari mama sama dari om yang satu sekolah Alkitab, katanya emang dari waktu sekolah Alkitab juga udah suka marah-marah, udah temperamen. oke, temperamennya. Ketika papa kamu bikin konten-konten itu sama teman-temannya yang di seberang sono begitu, perlakuan mereka sebenarnya bagaimana sih? Apakah mereka memang, soalnya kalau misalnya saya lihat dari video-videonya, sepertinya papa kamu diperlakukan baik ya sama teman-temannya yang di seberang sono. Apakah memang real seperti itu atau di belakangnya sebenarnya enggak gitu? Misalnya kemarin itu kan dilihat tuh langsung dikasih getepok, dikasih duit langsung gitu, kan ada tuh. Apakah memang begitu atau sebenarnya enggak atau gimana? Aduh, gimana ya? Sebenarnya kalau dari pandangan aku sih, apa ya? Ya, dibilang baik, ya mungkin karena satu komunitas, satu tujuan juga kali ya. Jadi baik, cuman kayak apa ya? Beberapa kali juga kadang aku dengar kayak ya obrolan yang mereka lagi obrolin, apa ya? Itu kayak bermuka dua gitu deh. Jadi kayak ya kalau di depan ya kita berusaha buat baik gitu, tapi kalau di belakangnya enggak. Ya kayak saling ngomongin juga. Jadi tapi kalau ketemu kayak gitu tuh kayak yang emang kayak yang asik, baik, gini-gini. Cuman kayak waktu aku gak sengaja denger papa lagi ngobrol sama yang lain tuh kayak ya ngomongin juga yang lain gitu. Jadi kayaknya gak sesuai sih sama apa yang di kamera gitu ya. Oke. Nah, dari pengalaman hidup papa kamu, apa yang kamu pelajari? Apa yang menjadi kesimpulan kamu? Jangan menanamkan sakit hati kepada orang atau siapapun itu, karena kita harus belajar mengampuni sama seperti Tuhan yang mengampuni kita yang udah berdosa. Ya itu aja sih yang aku tangkap. Yang aku dapat. Oke, sekarang kondisi kamu gimana? Kamu sekolah, sekolahnya apakah ada masalah? Soalnya kan pembiayaan sekolah ini kan juga butuh biaya ya. Kamu gimana sekolahnya? Apakah dibiayain oleh siapa gitu? Aku dibiayain sama Yayasan Galarua, ini sama Tante Lis dan teman-temannya Tante Lis, dibantuin dari situ sih. Oh, selama ini kamu dibantu sama Galarua? Iya, sejak pindah sekolah lagi ke Bandung ini dibantuin sama Galarua. Nggak, kamu bisa ketemu Galarua ini gimana ceritanya nih? Jadi awalnya kan aku sekolah di negeri yang ada di Sukabumi, dan terus aku nggak nyaman karena ada satu guru agama. Jadi kayak tahu tentang papa, cuman kayak diomonginnya tuh nggak tahu tempat gitu, diomonginnya di depan teman-teman, yang bikin teman-teman tuh akhirnya kepo, terus nanya-nanya. Dan aku nyari sih ditanya-tanyain kayak gitu. Terus guru agama ini juga kayak tiap ketemu nanyanya itu terus, ngebahasnya itu terus. Akhirnya aku nggak nyaman, terus aku ngechat lah ke Om Pauzang sama Tante Ana, kayak minta tolong gitu, Tante kira-kira boleh nggak aku pindah sekolah, soalnya di sini kurang nyaman tuh. Terus akhirnya Tante Ana ngarahinnya ke Yayasan Galarua sama ke Tante Lis ini gitu. Boleh tahu apa yang ditanyain sampai kamu nggak nyaman gitu? Tanya terus-menerus itu, tanya apa itu? Iya, kayak nanya, kan waktu kemarin ini papa sempat kena kasus yang kentutin Alkitab itu kan. Nah, si guru agamanya tuh kayak nanya, tuh beneran yang dikentutin tuh Alkitab gitu-gitu. Nah, habis itu kayak tapi ditanyanya di depan teman-teman, terus kayak akhirnya teman-temannya tuh kepo, terus kayak nanya kayak, emang channel YouTube-nya apa Pak?
gitu-gitu ya. Akhirnya mereka tuh kayak pengen nyari-nyari di YouTube gitu, yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu kan. Terus akhirnya aku ditanya-tanyain, terus kayak beberapa dengar dari temen-temen juga kayak ada yang ngomongin akunnya juga, terus kayak ngeganggu aku gitulah, makanya aku gak nyaman gitu. Oke. Kamu marah sama saya gak, Zelda? Kan Enggak gimana sih. pun juga kayaknya papa kamu kan melakukan itu kalau nggak salah gara-gara dia marah sama saya ya, kalau nggak salah ya. Iya, Betul ya? iya Eh, katanya gitu. Kamu marah sama saya gak? Maksudnya nyalain saya atau gimana gitu? Enggak sih, Enggak. karena emang papanya juga salah, jadi ya udah. Bapak kamu pernah ngomong tentang tanpa ragi atau sering ngomel gitu? Oh, tanpa ragi gini gitu. Sering ya? Apa enggak? Lebih ke temen-temennya sih, ke temen-temennya kayak ya saya marah besar karena kemarin ini video tanpa ragi itu buat saya emosi naik darah banget paling gitu. Tapi ke temen-temennya, kalau ke aku tuh gak pernah ngebahas kayak gitu tuh, gak pernah. Paling kayak apa lebih ke sedih aja sih, karena keadaannya sekarang tuh waktu itu tuh kayak udah gak berdaya, udah gak bisa apa-apa, jadi gak ada ngomongin tanpa ragi gitu nggak. Oke. Terus itu apa? Terakhir saya pernah dengar dari papa kamu ada ngomong sama teman-temannya bahwa kamu diperlakukan tidak baik di sebuah gereja, diperlakukan tidak senonoh gitu. Itu benar nggak? Apa enggak? Enggak benar. Enggak benar. Enggak benar karena apa namanya, waktu itu tuh apa posisinya kan aku lagi sering berantem sama papa. Nah terus kayak ya akhirnya aku tuh mengeluarkan statement itu gitu, yang aku pikir kayak bakalan bakalan bikin papa lebih ngerti aku, ternyata enggak, salah. Terus akhirnya malah kemana-mana, terus sampai bawa-bawa ke temennya segala macam. Ya gitu deh, sampai manggil-manggil pengacara, terus maksa aku buat jujur. Oh, kamu beranteman apa sama papa kamu emangnya? Berantem soal, jadi kan di rumah tuh kan pada sakit semua. Istrinya papa yang baru juga sakit kan, sakit kanker, papa juga stroke. Nah dari posisi itu aku sekolah, aku harus ngurusin semuanya gitu, jadi kayak pulang ke rumah harus ngurusin papa, harus masak. Nah kadang tuh kayak mungkin karena papanya emang lagi sakit jadi butuh diperhatiin lebih, cuman akunya juga capek kayak harus ngurusin semua, karena aku juga dulu ngebantuin jualannya papa kan, jualan madunya papa, sama aku juga ikutan jualan keripik. Nah kadang pulang sekolah aku langsung tidur sampai kayak malam gitu. Terus kayak biasanya tuh papa ngerasa papa tuh nggak diperhatiin, akhirnya papa marah, terus aku ke sebelah tuh langsung dimarah-marahin, langsung dibentak-bentak gitu, kayak kamu ini orang tua lagi sakit nggak ada perhatiannya, tidurnya sampai malam udah kayak mau latihan mati katanya gitu. Dan kan kayak ya gimana, posisinya aku capek, mau gimana lagi gitu, belum lagi aku juga harus ngebagi waktu sama sekolah gitu kan, jadi ya gitu kadang suka berantem karena itu. Terus karena sakit juga jadi kayak hal-hal sepele tuh akhirnya tuh jadi gede banget gitu, makanya sering berantem tuh. Okay. Iya. Sekarang kamu masih hubungan sama mama kamu? Mamaku yang mana ya? Yang asli? Oh masih, itu hampir WA-an tiap hari. Oh, kondisinya gimana? Mama baik, sehat. Ya, terus sekarang kan mama udah nikah lagi. Ya, gue sih senang ya ngelihat sekarang mama diperlakukan baik sama suaminya yang sekarang.
Hmm. Terus adik kamu sekarang gimana kondisinya? Iya. Ada aku juga baik, cuman dia ikut mama karena masih kecil kan. Jadi ya dia dijagainnya sama mama. Cuman waktu papa nggak ada itu yang paling terpukul sih dia ya, yang paling nangis banget dia karena masih kecil juga kan, jadi kayak susah banget mungkin buat ngontrol emosi. Akhirnya ya itu dia yang nangis sampai berhari-hari, malah kadang tuh dia suka nangis sih beberapa kali, kayak bilang kangen papa gitu, sama kayak suka nge-posting di status WA foto sama papanya gitu ya gitu. Oke. Terus kalau mama tiri kamu gimana kabarnya? 3 minggu setelah papa meninggal, nyusul meninggal juga. Oh, aduh. Oke, turut berduka ya. Saya turut berduka. Okay. Kalau nenek kamu, kalau nggak salah waktu itu nenek kamu juga sakit ya di rumah itu ya? Sekarang sehat? Iya. Bagaimana? Sekarang udah diurusin sama kakaknya papa, jadi sekarang sih udah lebih baik. Cuman ya karena emang udah berumur juga, jadi ya emang udah nggak bisa ngapa-ngapain sih. Cuma bisa di kasur. Cuman lebih keurus lah sekarang mah, karena waktu kemarin kan pada sakit semua, jadi kayak kadang bukan nggak keurus, kayak yang ngebagi waktu buat ngurusin satu-satunya susah. Cuman kan sekarang kayak udah ada satu orang yang ngurusin terus, jadi sekarang udah baik. Oke. Nah, sekarang kamu sekolah berarti tingkat berapa nih sekarang kamu? SMA kelas 2. SMA kelas 2. Iya. Oke, kamu masih jualan madu sama keripik tadi? Enggak, karena waktu itu mau ngelanjutin, cuman dari pihak keluarga istrinya papa yang baru sama temennya, kayak di mereka tuh kan kayak kalau misalnya gak seagama tuh gak boleh dapetin apa-apa dari orang tuanya kan, jadi kayak mereka gak ngasih barang-barangnya, jadi gak aku ambil gitu. Jadi gak bisa ngelanjutin juga. Oke. Dulu cara kamu jualan madu sama keripik gimana? Maksudnya kamu jalan keliling atau gimana? Buka toko? Enggak, jualan dari YouTube-nya papa sama buka di Shopee. Oh, oke. Online berarti ya? Jualan online. Kamu kirim-kirimin, bantuin kirim-kirimin gitu ya? Iya, kirim-kirimin packing. Wow, luar biasa. Oke, terus cita-cita kamu apa nih ke depannya? Aku sekarang sih cita-citanya mau jadi psikolog. Mau jadi psikolog. Iya. Kenapa kamu mau jadi psikolog? Karena aku mikirnya karena aku dari kecil mentalnya udah tidak baik-baik aja. Maksudnya dalam arti kayak ya ada tekanan ini tuh, ya aku ngerasa aku pengen ngasih perhatian ke orang yang mentalnya lagi gak baik-baik aja tuh. Jadi kayak lebih memahami orang, lebih mengerti orang. Oke, mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau mau dukung Zelda dalam sekolahnya, studinya, juga dalam kehidupannya juga, mungkin teman-teman bisa kirim pemberian kasih melalui Yayasan Galarua ya. Betul ya Zelda ya, melalui Yayasan Galarua ya? Iya, benar. Oke. Nah, ini nomor rekening Galaruanya sudah ada di bawah ya, sudah saya tampilkan. BCA 4500681000 atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi, kode transfernya 03.
Ini maksudnya kode transfer 03 gimana nih Bu Lisoy? Shalom Bu Lisoy. Sorry deh tadi dicuekin. Halo Om, halo Pak TR, jelas nggak suara Halo. saya Pak? Halo? Jelas? Ya jelas Bu. Oke, soalnya lagi jam-jam segini kan biasanya agak kritis di tempat saya, tapi jelas ya. Oke. Benar, ini adalah rekeningnya Yayasan Galadua ya, Yayasan Galadua Nusantara Abadi. Kode transfer untuk kita support sekolahnya Zelda itu dengan 03 ya, khusus untuk beasiswa, karena beasiswa yang disupport oleh Galadua saat ini masih dengan dengan nama Zelda ya. Oke. Maksudnya kode transfer 03 ini gimana? Misalnya di transfer di belakangnya ada 03-nya gitu. Ya, misalnya 100.000 contoh, berarti 100.003 100.003. Oke, jadi teman-teman yang mau dukung Zelda dalam kehidupannya dan juga sekolahnya, teman-teman bisa berikan melalui Galarua ya, rekeningnya di 450068.000. Berapapun yang teman-teman mau dukung, belakangnya dikasih angka 3 gitu ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Betul. Oke. Betul Pak TR. Nah, ya Bu, sebenarnya Zelda ini anaknya gimana sih Bu? Kalau boleh tahu. Oh ya, kami sudah ketemu ya, udah ketemu langsung dengan Zelda dan mamanya juga adik-adiknya, dan sering komunikasi melalui telepon atau video call ya dengan Zelda, karena kan saya monitor terus kegiatannya di Bandung ya. Ya kalau menurut saya, kalau pendapat saya sih anaknya ya rajin, baik, lembut ya, teguh ya, berprinsip. Saya sih teguh, berprinsip, anak Tuhan, apalagi memperhatikan adik dan mamanya. Saya sih bangga dengan Zelda ya, bangga sekali dengan Zelda. Saya harap ini Zelda nanti menjadi contoh buat anak-anak Kristen yang lain ya. Kemudian pergaulannya juga ya bagus ya. Ya saya juga memang sering mengingatkan WA atau telepon Zelda, pilih-pilih teman yang memang mendukung kamu ya. Gitu. Kalau bisa temenin yang pinter-pinter, yang aktif. Zelda tahu kok. Saya perlakukan dia seperti saya perlakukan anak saya. Gitu, Oke. Oke, thank you Bu Lisoy. Ya, jadi sekali lagi teman-teman yang mau mendukung Zelda dalam kehidupannya dan juga pendidikannya, teman-teman bisa dukung dengan memberikan pemberian kasih ya melalui BCA dengan nomor rekening 450068.000 atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi dengan kode transfer 03. Maksudnya berapapun yang teman-teman transfer, di belakangnya dikasih angka 03. Ya, Zelda, mau nanya lagi Zelda. Kamu kan kemarin-kemarin berarti sering sekali ya lihat papa kamu perdebatan agama dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kalau menurut kamu perdebatan agama itu gimana sih di mata kamu itu? Yang bapak kamu lakukan itu gimana? Yang bapak lakuin gimana ya? Ya aku sih kurang setuju. Aku nggak seret gitulah sama apa yang bapak lakuin ya. Karena perdebatan agamanya menurut aku bukan perdebatan yang kayak di TV-TV atau gimana ya. Ini lebih ke kayak yang toksik gitu. Karena papanya ngebawa-bawa, kadang kalau misalnya emang emosi banget tuh kayak ngebawa-bawa kebun binatang atau kata-kata kasar yang lainnya gitu ya. Jadi kayak menurut aku perdebatannya tuh kayak topik gitu. Jadi kayak nggak baik dan bukan memberikan contoh yang baik. Oke. Nah, kalau kamu nilai teman-teman papa kamu itu mereka orang gimana? Apakah mereka juga sama gitu seperti itu? Suka keluar kata-kata yang toksik begitu atau
atau enggak atau gimana? Kalau teman-temannya papa ngomong-ngomong kasar gitu sih nggak ada. Oke. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Zelda sampaikan kepada penonton tanpa ragi mungkin? Mungkin apa ya? Aku juga bingung sih sebenarnya mau nyampein apa. Ya mungkin belajar dari kasus papaku, kita nggak boleh menyimpan sakit hati ke orang atau ke siapapun itu, karena sakit hati kita tuh akan terbalaskan dengan hal yang baik-baik, karena Tuhan itu pasti sudah merencanakan semuanya untuk kita. Jadi kayak kita juga harus belajar untuk mengampuni, mengasihi orang, karena waktu di akhir-akhir sebelum papa meninggal juga papa menyesalkan perbuatannya, dan papa bilang kayak kamu kalau punya sakit hati sama orang, punya rasa benci sama orang, kamu buang itu jauh-jauh, kamu harus bisa mengampuni. Paling itu aja sih. Oh, terakhir papa kamu ngomong begitu? Iya. Oh, oke, soalnya yang saya lihat itu ditampilkan terakhir papa kamu disuruhnya syahadat itu. Ini suatu informasi yang baru yang saya baru dengar gitu soalnya. Wow. Oke, ini suatu pembelajaran yang bagus sekali buat kita semua ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau punya sakit hati kepada siapapun juga itu, mau teman, mau saudara, mau musuh, mau siapapun, buang teman-teman, itu jangan disimpan. Itu sampah ya. Sampah itu jangan disimpan di hati, dibuang supaya bukan buat siapa-siapa, buat diri kamu sendiri, buat kita sendiri, supaya kita hidupnya lebih baik. Kalau misalnya kita simpan sampah di dalam hidup kita, ya jadinya kita hidupnya ya susah sendiri, gitu ya. Dan itu banyak penyakit-penyakit itu yang timbul karena psikologi. Banyak gitu penyakit-penyakit yang timbul karena masalah psikologi, karena sakit hati, karena sesek, karena khawatir. Itu banyak sekali penyakit yang timbul karena itu. Dan biasanya kalau misalnya walaupun teman-teman punya sakit itu diobatin, tapi sumber itunya nggak diobatin, sumber psikologinya nggak diobatin, ya biasanya itu akan terus berlanjut dan berulang terus. Jadi yang pertama mesti teman-teman lakukan adalah beresin di psikologi dulu memang. Kalau ada sakit hati, ada ketakutan, atau ada apapun juga, perasaan-perasaan yang nggak beres, itu beresin dulu. Nanti masalah penyakit-penyakit itu juga bisa hilang dengan cara begitu ya. Oke, mungkin saya mau kasih kesempatan sekarang ke Pak Santi Ambar. Shalom Pak Santi Ambar. Dinyalakan mic-nya dulu Pak Bos. Salam tanpa ragi, salam, selamat sore. Sore Pak Santi Ambar. Ya, mungkin ada petuah Pak Santi Ambar untuk kita dan untuk Zelda mungkin, dan mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton. Silakan. Ya, petua sih enggak, saya malah banyak belajar dari Zelda ya. Ini Zelda yang masih muda. Zelda kan sudah SLTA ya, kan gitu. Dengan kondisi begini, kita sebagai orang tua banyak belajar dari keteguhan hati Zelda lah. Tetapi seteguh-teguhnya tentu juga ada cita-cita ya. Zelda kira-kira dengan kondisi sekarang, cita-citanya pengen jadi apa dan bagaimana harapannya untuk kebutuhan ke masa depannya gitu Zelda? Kalau Zelda saat ini cita-citanya mau jadi psikolog. Terus kalau buat kuliah dan lain-lain, kemarin udah dibantu sama Om. Saya pakai surat kematian orang tua karena apa-apa udah nggak ada. Jadi mau dibantu dari situ, sama Mama juga emang sekarang lagi sambil nyiapin buat kuliahnya aku juga. Oke. Mama kan tinggal di ini ya, di Sukabumi ya. Jadi dengan Zelda kan terpisah itu. Berapa orang lagi adik-adik Zelda yang harus diurus oleh Mama dan Papa? Oleh Mama? Ada 2. Ada 2 lagi ya. Dua-duanya sekolah Zelda? Baru satu yang sekolah, yang satu yang kecil. Nah,
Apa harapan Jelda ke depan, baik dari sesama yang mendengar YouTube ini, juga dari yang lainnya gitu, Jelda? Apa harapannya? Harapannya buat aku ya semoga aku bisa ngebanggain mama, terutama papa, karena dulu aku sempat berantem sama papa, terus kayak aku bilang kayak ya aku mau buktiin ke papa kalau aku bisa gitu. Ya aku paling itu aja sih, mau ngebuktiin ke papa kalau aku bisa dan gak sesuai sama apa yang papa omongin gitu. Itu aja sih. Satu yang agak pribadi ya, tapi Sama nggak apa-apa paling diomongin juga di sini. lebih dekat lagi sama Jelda, ya. waktu ayah ya, saya dengar itu ayahnya Jelda paling sayang kepada Jelda ya. Waktu Ya. saat terakhir itu Jelda ada nggak di samping ayah atau mungkin pernah berbisik? Kalau pernah berbisik karena nggak bisa lagi didengar, apa yang dibisikkan oleh Jelda ke telinga ayah? Aku ngebisikin waktu itu kayak apa, Cece sama Zia udah di sini, udah datang buat ngeliat papa, ngejenguk papa, nemenin papa. Cece berdoa supaya papa, Tuhan mengampuni dosanya papa, mengampuni semua perbuatan papa, dan Zelda yakin Tuhan pasti ngampunin ya. Segitulah kira-kira ada Zelda omongin ke papa. Terus apa reaksi beliau walaupun belum bisa ngomong, mungkin dari gerak apa wajah atau apa gitu yang bisa Jelda tangkap? Yang tangkap di situ papa kayak nangis sih, bukan nangis, kayak netesin air mata dari sininya gitu. Oke, satu lagi Jelda, ini agak sensitif tapi saya pikir nggak apa-apa. Sensitif begini, karena papa kan sudah jadi mualaf, terus mama yang nomor 2 juga kalau nggak salah sudah meninggal ya. Bagaimana dalam hal pembagian hak waris kepada Jelda? Jelda itu dapat atau tidak gitu dari papa maupun mama? Zelda nggak dapat apa-apa karena kayak yang tadi Zelda udah bilang kan, kayak di mereka tuh kayak katanya kalau nggak satu akidah itu nggak boleh dapat harta warisan apa-apa. Jadi Zelda nggak dapat apa-apa, Zelda cuma dapat uang aja sih, tapi itu juga dibagi 2 lagi sama istrinya. Jadi Zelda dapat sekitar 15 juta kalau nggak salah. Di situ udah Zelda nggak dapat apa-apa lagi. Waktu itu sempat minta tapi nggak dikasih sama keluarga dari istrinya. Kayak ya gitu deh, jadi mereka sekongkol gitu kesannya, kayak biar aku nggak dapetin apa-apa dari papa gitu. Oke. Tadi Jelda bilang dapat gitu ya. Boleh tahu nggak jumlahnya kira-kira berapa? Iya, aku dapat 15 juta. Itu dari rekeningnya tuh yang isinya tuh 30 lebih gitu. Tuh dibagi 2. Habis itu, tapi itu nggak seluruhnya dikasih 15 juta langsung, ditahan dulu, jadi kayak cuma dikirimin 10 juta doang. 5 jutanya lagi tuh ditahan katanya buat ngelunasin utangnya papa gitu. Oh, jadi bersihnya 10 juta ya? Iya. Kalau mamanya Jelda dapat nggak gitu dari ayahnya Jelda? Atau itu jangan-jangan untuk mamanya Jelda? Maksud saya mama yang ini, yang pertama. Yang harusnya nggak dapat. Nggak dapat ya? Harusnya nggak dapat karena waktu itu tuh sebenarnya papa tuh udah nyiapin uang kuliah buat aku. Nah, dan itu tuh karena aku belum punya rekening sendiri, papa taruh di rekeningnya papa. Itu tuh uang hasil jual mobilnya tuh sebenarnya dibagi 2. Satu buat ke istrinya, satu buat ke aku. Nah, seharusnya waktu di ATM itu masih ada rekening, harusnya itu ke aku semua, karena waktu itu istrinya udah dikasih sekitar 53 juta ke rekeningnya. Tapi ya itu karena papa tuh gak ninggalin tulisan surat wasiat atau apa gitu, akhirnya
ya temennya tuh ya pasti lebih berpihak kepada istrinya gitu ya. Jadi akhirnya aku dapatnya cuman sedikit aja gitu doang. Oke. Jadi waktu papa Sebentar, meninggal sebentar. itu ya. Sebentar, saya masih nggak ngerti nih. Ketika papa kamu meninggal, rekening itu dipegang oleh siapa? Rekeningnya dipegang sama temannya. Sama temennya? Kok bisa? Iya, Kok bisa gitu ya? karena waktu papa dibawa ke rumah sakit, tasnya sama HP-nya itu dibawa sama temennya gitu. Makanya bisa ada di temennya. Oh, berarti papa kamu ke rumah sakit diurusin sama teman-temannya. Iya, karena posisinya aku lagi di Sukabumi. Oke. Yang bayarin biaya rumah sakit siapa? Itu kayaknya antara BPJS, yayasan, atau enggak pakai uang yang ada di rekeningnya papa itu. Cuman kayaknya enggak pakai uang di rekeningnya papa karena enggak ada yang tahu kodenya kecuali aku gitu. Jadi kemungkinannya sih uang dari yayasannya papa. Oke, uang dari yayasan itu ya. Zilda pernah nggak dengar atau ya setidak-tidaknya mungkin pernah dengar entah dari siapa, Galarua pernah 2 kali ke rumah papa di Bandung. Memang kita tidak ketemu Zilda ya, mau mengantarkan donasi dari Galarua, tetapi kita tidak diterima. Kira-kira Zilda tahu nggak ceritanya kenapa Galarua tidak diterima? Kita sih tidak ketemu dengan ayahnya Zilda ya, tetapi dengan mama tirinya. Ada dengar nggak cerita itu dan kenapa ditolak gitu Zilda? Iya, aku dengar ceritanya. Ya itu ditolak karena posisinya tuh di situ tuh Kohani sama teman-temannya tuh sering ke rumah gitu. Nah, papa tuh takut antara pihak Galarua sama pihaknya Kohani tuh ketemu, terus akhirnya papa yang kena karena papa tuh karena posisinya udah gak berdaya, jadi papa tuh akhirnya tuh takut gitu sama teman-temannya juga buat ngapa-ngapain kan. Akhirnya papa lebih milih buat gak ngebukain pintu buat pihak Galarua, sama kayak bilangnya papa udah gak ada di rumah, lagi gak ada di rumah gitu. Hanya ditolak. Oke. Dari saya gitu aja Zilda. Saya yakin Zilda mencapai cita-citanya dan yakinlah ketika Zilda yakin tidak mau meninggalkan Tuhan, Tuhan juga tidak akan meninggalkan Zilda. Jadi saya juga berharap kepada teman-teman kita, mari kita dukung Zilda, karena kami dari Galarua sudah jumpa dengan Zilda ini dan kami tahu persis lah artinya karakter dia. Dan dia multi talent ini ya, Zilda ini orangnya tinggi, cantik dan bisa main musik kalau nggak salah ini ya. Jadi mudah-mudahan Zilda nanti di sekolah di sana itu menjadi the best gitu ya. Kalau menjadi the best tentunya jalan akan terbuka lebar. Tapi yakinlah Tuhan tidak meninggalkan Zilda. Itu aja dari saya Pak Tamparagi. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Santi Ambar. Zilda tadi ada bicara papa kamu takut sama teman-teman ya. Maksudnya gimana tuh? Apa yang papa kamu takutin sama teman-temannya? Jadi karena awal-awalnya itu kan waktu berita tentang papa kentutin Alkitab itu kan lagi rame-ramenya kan. Dari situ kayak teman-temannya tuh akhirnya tuh sering ke rumah. Dari situ sering ke rumah. Ada beberapa yang kayak negur papa gitu. Nah, waktu papa nelpon Om Pauzang, nah di situ tuh kan ada istrinya juga, ada istri yang satunya itu. Nah di situ tuh kayak orang istri ini juga kurang setuju kalau papa nelponin pendeta gitu buat minta pertolongan. Nah terus teman-temannya tuh akhirnya makin sering ke rumah, terus kayak ngasih dana apa segala macam. Waktu itu juga sempat ngasih dana buat pengganti. Jadi kayak papa tuh disuruh nolak yang Galarua, nerima yang dari si Kohani ini. Jadi papanya juga takut
apa ya, nggak tahu takut ditinggalin, nggak tahu takut dilaporin atau apa. Jadi sama papa lebih milih ngikutin apa kata Kohani gitu. Oke. Iya. Oh, papa kamu telepon Paul Chang ya? Iya, sempat. Oh, oke. Saya masih nggak nangkap gini, Zelda. Papa kamu kan di Bandung ya? Kalau nggak salah ya? Iya. Terus kamu di Sukabumi atau di Bandung sebenarnya? Terus kok bisa ketemu sama Gelarua di Sukabumi? Saya masih nggak ngeh nih. Jadi aku tuh tinggalnya sama papa kan. Nah, karena aku sama papa sering berantem ini, aku tuh sering diusir dari rumah sama papa. Karena itu kemarin soal cekcok itu, kayak kita sering berantem. Yang terakhir aku kabur karena karena yang soal pendeta itu, yang soal dilecehin itu, akhirnya papa marah banget, terus kayak apa akhirnya maki-maki aku gitu kan. Aku di situ ya ngerasa aku sakit hati, karena ya anak mana lah yang gak sakit hati kalau dikata-katain gitu sama orang tuanya kan. Akhirnya aku nelpon mama, aku nangis sesegukan, kayak ma gimana ma, akunya juga diusir, mending aku pergi aja sekalian kan gitu. Terus mama juga ya udahlah kamu mending keluar aja sekalian, kasihan katanya gitu. Akhirnya pindahlah aku ke Sukabumi. Sebenarnya aku nggak mau ke Sukabumi, aku maunya tetap di Bandung, tetap sama papa. Cuman papa tuh nyuruh aku tinggal di om tante aku di gereja, cuman aku nggak mau karena itu jarak ke sekolahnya juga jauh kan. Intinya kayak aku nolak apa yang papa suruh, tapi papanya kayak keke sama pendiriannya papa juga. Akhirnya aku dipindahinnya ke Sukabumi, dan ternyata di Sukabuminya akunya nggak nyaman, terus dapat perlakuan kayak gitu. Makanya minta bantuan ke tante Ana sama ke Yayasan Galuh. Oke. Nah, boleh ini yang terakhir mungkin ya Zelda ya. Mengenai pelecehan itu mungkin bisa diklarifikasi Zelda. Itu sebenarnya gimana sih maksudnya? Soalnya nanti daripada masih jadi pertanyaan nih. Ya, jadi waktu itu kan aku disuruh ikut yang om tante itu tadi. Nah, cuman aku gak mau. Aku bilang aku gak mau ikut om tante. Kira kayak aku ngeluarin statement itu kayak aku dilecehin apa segala macam. Yang aku pikir kayak papa bakalan lebih milih aku buat tetap tinggal sama papa gitu kan. Ternyata sama papa malah dilaporin, terus kayak diomong-omongin ke temen-temennya. Di situ ya aku emang salah karena aku udah ngeluarin statement kayak gitu kan. Cuman kayak aku berharapnya tuh papa tetap nyuruh aku tuh tinggalnya sama papa gitu, tetap di Bandung. Nah, terus kayak papa malah ngasih pilihannya suruh ikut mama atau ikut ke om tante ini, cuman aku nggak mau gitu. Jadi ya nggak benar, cuman kayak sama papa diomong-omongin ke teman-temannya, yang akhirnya teman-temannya yang emang ini juga kan kayak wah ada bahan gitu, ya akhirnya mereka ngedukung apa yang papa ini, akhirnya sampai dilaporin ke polisi buat jadiin kasus, sampai manggil pengacara. Oke, berarti kamu bohong nih ceritanya nih. Kamu bohong supaya kamu nggak di gereja itu, nggak dipindahin. Terus katanya papa kamu sangka itu beneran gitu, dan itu dikasusin sama papa kamu gitu ya. Iya. Oke, kamu nyesel gak itu? Nyesel karena ternyata aku nggak nyangka bakalan separah itu gitu, sampai akunnya juga harus bolak-balik Bandung Sukabumi buat iniin ke kepolisian gitu kan. Ya nyesel karena itu juga jadi berantem. Nyesel. Oh, kamu sampai ke kepolisian juga, bikin laporan juga? Aku ke kepolisian buat nyambut laporannya. Oh, buat nyambut laporan. Iya.
kamu kan masih di bawah umur ya pada saat itu ya harusnya. Bisa begitu ya? Iya, mesti momen. Iya. Oke, itu ada pelajaran lagi di situ ya, jangan lakukan itu lagi ya, Zelda ya. Iya, betul sekali. Oke, ya, oke. Jadi klarifikasi terakhir itu ya. Jadi yang pelecehan itu tidak ada, tapi karena Zelda ngerasa nggak mau di gereja itu, jadi berbohong kepada Pak Agus, dan Pak Agus itu nganggap itu beneran, makanya dilaporin. Dan ternyata itu nggak benar, dan itu laporan sudah dicabut ya. Itu supaya klarifikasi buat teman-teman yang masih jangan sampai ini ada istilahnya orang masih mikir oh gereja itu beneran tuh lakukan itu gitu. Oke? Oke. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditambahkan lagi dari Zelda? Udah sih, paling cukup segitu aja. Oke. Ya, ini banyak banget ya teman-temannya pelajaran yang bisa kita ambil dari Agus dan keluarganya ya. Kita walaupun berbeda akidah, kemarin-kemarin juga saya juga banyak kritik Pak Agus, tapi gimana pun juga kita ini masih saudara, walaupun tidak saudara seiman, kita masih saudara satu Indonesia ya. Dan kita juga harus bisa saling mengasihi walaupun kita berbeda pendapat gitu ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang merasa terbeban untuk bantu Pak Agus, keluarga Pak Agus ya, terutama Zelda dalam studinya dia, dalam kehidupan dia, karena dia ya sekarang masih banyak yang harus dijalankan ya oleh Zelda dengan usia yang sangat muda. Dia masih punya cita-cita untuk menjadi seorang psikolog, dan saya cukup percaya Zelda banyak sekali yang Zelda pelajari dari ayahnya, dari jangan simpan kepahitan atau kesalahan terhadap orang lain, sampai terakhir yang dipelajari cukup berat itu adalah jangan berbohong ya Zelda ya. Itu cukup mahal, itu cukup berat juga, mesti bolak-balik ke polisian segala macam akhirnya ya, karena seperti itu. Dan karena Zelda udah belajar ya, sekarang dia bisa ngomong apa adanya, ngomong secara bebas, dan dia bisa akui bahwa itu bohong dan dia tidak akan lakukan lagi. Jadi itu lebih baik daripada kita terus menyimpan kebohongan. Nah, nanti akibatnya adalah kebohongan yang satu harus ditutupi dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, dan kebohongan yang lain yang lebih besar lagi, makin lama makin menumpuk. Jadi daripada lakukan itu, mendingan sudah tutup aja, kita close, kita jujur aja apa adanya. Kalau memang bohong ya bohong, kalau memang harus menanggung konsekuensi ya tanggung konsekuensi, seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau mendukung Zelda dalam kehidupannya dan pelajarannya, teman-teman bisa berikan melalui rekening BCA atas nama Yayasan Galarua Nusantara Abadi dengan kode transfer 03. Artinya berapapun yang teman-teman kirimkan, belakangnya dikasih 03 ya, dikasih angka 3 gitu, supaya tahu bahwa teman-teman transfer ini untuk Zelda. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Yakobus pasal yang ke-1 ya, ayat 1 sampai dengan seterusnya ya. Saya baca dari terjemahan baru ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mendengarnya ya. Mungkin ada perbedaan-perbedaan sedikit mengenai cara bacanya ya, penyebutan karakter atau namanya dengan Alkitab versi yang sudah sering kita pakai ya. Tapi ini tidak berbeda sebetulnya tentang isi ceritanya ya. Hanya saja cara baca yang biasa kita lakukan terhadap Alkitab yang sudah sering kita pakai itu ya berbeda aja dengan terjemahan baru ini gitu ya, versi terjemahan bahasa Indonesia gitu. Oke teman-teman, Yakobus pasal 1 di sini dituliskan Yakub ya. Salam dari Yakub, hamba Allah dan hamba Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi, kepada kedua belas suku bangsa yang tersebar di mana-mana. Iman dan hikmah. Hai saudara-saudaraku, apabila kamu terkena berbagai-bagai cobaan, anggaplah hal itu sebagai suatu kebahagiaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketabahan. Biarlah ketabahan itu menghasilkan kesempurnaan,
supaya kamu menjadi orang-orang yang sempurna dan lengkap, tidak kekurangan satu hal pun. Jika di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberi dengan murahnya kepada semua orang tanpa memperhitungkan kesalahan mereka. Maka ia akan memberikan hal itu kepadanya. Akan tetapi, ia harus memohonnya dengan iman. Jangan sedikit pun bimbang, karena orang yang bimbang itu serupa dengan ombak di laut yang diombang-ambingkan tiupan angin. Orang seperti itu, yaitu si pendua hati yang selalu bimbang, jangan menyangka bahwa dirinya akan memperoleh sesuatu dari Tuhan. Biarlah saudara yang hidup dalam kesederhanaan bermegah saat ia ditinggikan. Demikian pula orang kaya saat ia direndahkan, sebab ia akan berlalu seperti bunga rumput. Karena setelah matahari terbit dengan panasnya yang terik, rumput menjadi layu dan bunga pun luruh, sehingga hilanglah keelokannya. Demikian pula halnya dengan orang kaya, ia akan dilenyapkan di tengah-tengah usahanya. Berbahagialah orang yang tetap tabah dalam menghadapi cobaan, karena apabila sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihinya. Apabila seseorang tergoda, janganlah ia berkata, dari Allah godaan ini berasal. Karena Allah tidak dapat digoda oleh yang jahat, dan ia juga tidak menggoda seseorang pun. Masing-masing orang digoda oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan ditipu oleh keinginannya. Kemudian keinginan itu mengandung dan melahirkan dosa. Selanjutnya dosa itu menjadi matang dan mendatangkan maut. Jangan sesat, hai saudara-saudara yang kukasihi. Setiap anugerah yang baik dan setiap berkah yang sempurna datang dari atas, turun dari Sang Bapa yang adalah sumber segala terang dan yang tidak berubah atau pudar karena adanya perubahan. Sesuai dengan kehendaknya, ia telah menjadikan kita ciptaan baru oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi seperti yang sulung di antara semua ciptaannya. Kamu harus mengetahui hal berikut ini, hai saudara-saudara yang kukasihi. Hendaklah tiap-tiap orang cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat pula untuk marah. Karena amarah manusia tidak menghasilkan kebajikan yang datang dari Allah. Sebab itu, buanglah semua yang kotor dan jahat yang masih banyak di dalam dirimu. Kemudian terimalah dengan hati yang lembut firman yang telah tertanam di dalam hatimu dan yang dapat menyelamatkan jiwamu. Jadilah orang yang melakukan firman, bukan orang yang mendengarkannya saja dan menipu diri sendiri. Karena jika seorang hanya mendengarkan firman tanpa melakukannya, maka ia sama seperti orang yang memandang mukanya pada sebuah cermin. Setelah ia memandangi dirinya dan pergi, ia kemudian lupa bagaimana rupanya. Namun orang yang menyelidiki hukum yang sempurna, yaitu hukum yang menjadikan seseorang merdeka, kemudian tetap tinggal di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar lalu melupakannya, melainkan juga melakukannya, maka ia akan berbahagia karena apa yang dilakukannya. Jika seseorang menyangka bahwa dirinya adalah orang yang beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, maka ia menipu dirinya sendiri dan ibadahnya pun sia-sia. Ibadah yang suci dan tidak bercacat menurut pandangan Allah, Sang Bapa kita, ialah memperhatikan anak-anak yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga diri agar tidak tercemar oleh dunia ini. Hai saudara-saudaraku yang beriman kepada Isa Al-Masih, junjungan kita yang mulia itu, jangan pandang muka. Contohnya, ada orang yang masuk ke rumah ibadahmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah. Selain itu, ada juga orang yang masuk ke tempat itu, tetapi adalah orang miskin yang mengenakan pakaian buruk. Lalu kamu hanya memperhatikan orang yang memakai pakaian indah itu dengan berkata, duduklah di sini di tempat yang baik. Sedangkan kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di situ, atau duduklah di bawah di tempat kakimu bertumpu. Jika demikian halnya, bukankah kamu telah membedakan sesamamu dan menjadi hakim dengan pikiran-pikiran yang jahat? Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah telah memilih mereka yang miskin di dunia ini untuk menjadi kaya di dalam iman dan mewarisi kerajaan yang dijadikannya kepada mereka yang mengasihinya? Tetapi justru orang miskinlah yang kamu hina. Bukankah orang kaya yang menindas serta menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka juga yang menghujah nama yang mulia yang telah disebutkan di atas kamu ini? Itu. Akan tetapi, jika kamu memenuhi hukum yang terutama seperti yang telah tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia sama seperti terhadap dirimu sendiri, maka kamu melakukan apa yang baik. Tetapi jika kamu memandang muka, maka kamu berbuat dosa dan oleh hukum itu kamu dinyatakan sebagai pelanggar.
Karena siapa berpegang pada seluruh hukum yang terdapat dalam kitab suci tetapi gagal melakukan salah satu di antaranya, ia bersalah terhadap semuanya. Wow, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Saya ulangi lagi ayat yang ke-10, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena siapa berpegang pada seluruh hukum yang terdapat dalam kitab suci tetapi gagal melakukan salah satu di antaranya, ia bersalah terhadap semuanya. Ini seperti rumus matematika atau cara kita mengerjakan matematika gitu ya. Salah satu aja ya, sebaik apapun kita kerjakan ya semua salah gitu. Ya, ini kurang lebih firman Tuhan juga. Kalau dianalogikan seperti itu ya. Kita merasa bahwa kita telah melakukan satu hal gitu ya. Tapi di satu sisi kita langgar gitu ya. Ya kita kompromi apa segala macam. Ya tetap aja kita sudah melanggar yang satu, semuanya juga akan ikut dilanggar ya. Saya lanjutkan. Karena dia yang telah bersabda, jangan berzina, ia juga yang telah bersabda, jangan membunuh. Jika kamu tidak berbuat zina tetapi membunuh, maka pada hakikatnya kamu pun sudah melanggar hukum. Jadi teratur kata dan bertutur kata dan bertingkah lakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum-hukum yang memerdekakan itu. Karena bagi orang yang tidak menunjukkan belas kasihan, hukumannya akan tanpa belas kasihan juga. Tetapi orang yang berbelas kasihan tidak akan takut menghadapi penghakiman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Wah, lanjutkan di pasal yang kedua ayat yang ke-14. Hai saudara-saudaraku, apakah faedahnya jika seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang beriman, tetapi ia tidak berbuat sesuatu pun? Dapatkah iman itu menyelamatkannya? Seandainya ada saudara laki-laki atau perempuan yang tidak mempunyai pakaian atau kekurangan makanan sehari-hari, lalu seseorang dari antaramu berkata kepada mereka, selamat jalan, hangatkan dan kenyangkanlah dirimu, tanpa memberikan kepada mereka apa yang perlu bagi tubuh mereka. Apakah faedahnya? Jika demikian demikian juga halnya dengan iman. Jika tidak disertai perbuatan, maka dengan sendirinya iman itu mati. Tetapi mungkin seseorang akan berkata, kamu mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Kalau memang begitu, tunjukkanlah kepadaku imanmu yang tidak disertai dengan perbuatan, atau perbuatan itu, dan aku menunjukkan kepadamu imanku melalui apa yang kuperbuat. Bukankah kamu percaya bahwa Allah itu Esa? Itu memang baik, tetapi setan-setan pun percaya dan mereka gemetar karenanya. Maukah engkau sadar, hai manusia bodoh, bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang sia-sia? Bukankah nenek moyang kita, Nabi Ibrahim, dibenarkan karena perbuatannya, yaitu ketika ia mempersembahkan Ishak, anaknya, di atas tempat pembakaran kurban? Bukankah telah nyata bagimu bahwa iman dan perbuatan itu bekerja bersama-sama sehingga iman disempurnakan oleh perbuatan? Hal itu telah digenapi sebagaimana tertulis dalam kitab suci. Percayalah Ibrahim kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, dan ia disebut sebagai sahabat Allah. Jadi nyatalah bagimu bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan dan bukan hanya karena iman. Demikian pula Rahab, perempuan sundal itu. Bukankah ia dibenarkan oleh perbuatannya ketika ia menyambut para pengintai dan menyuruh mereka pergi melalui jalan lain? Karena seperti tubuh mati kalau tidak ada ruh, demikian jugalah halnya dengan iman. Iman itu mati kalau tidak disertai perbuatan. Wah, ini luar biasa ya. Iman itu adalah pengakuan kita gitu ya. Kita mengaku ya, kita tidak bisa menyelidiki hati orang ketika dia berkata saya percaya Tuhan, lalu dengan begitu kita percaya juga dalam hatinya dia percaya Tuhan gitu ya. Kita nggak tahu isi hatinya, apakah itu hanya sekedar ucapan mulut atau seirama juga dengan pengakuan di dalam hatinya gitu ya. Namun mengapa perbuatan itu juga disertai teman-teman ya? Yang saya pahami di sini bahwa apa yang kita ucapkan di mulut itu, apabila itu seirama dengan hati kita juga yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu ada atau beriman kepada Tuhan, itu dibuktikan dengan perbuatan kita gitu ya. Semakin jahat kita maka perkataan kita itu menjadi sia-sia gitu ya. Semakin kita tidak mengasihi, semakin kita tidak mengampuni, semakin kita tidak mempedulikan satu sama lain, maka apa yang kita katakan aku percaya kepada Tuhan itu menjadi omong kosong gitu loh. Tidak ada artinya, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Maka ketika kita berkata aku percaya kepada Tuhan, itu dengan sendirinya terbukti dengan perbuatan kita. Jadi kita bisa tahu hati orang lewat perbuatannya. Semakin baik perbuatan seseorang, menunjukkan bahwa hatinya juga baik. Semakin jahat seseorang, yaitu lewat kata-katanya, lewat tindakannya, ya lewat apapun yang dia lakukan, maka semakin orang itu pun adalah
orang yang jahat. Ya, jadi semakin baik dia lewat perbuatannya, menunjukkan imannya betul-betul baik. Ya, sesuai dengan perkataan. Tetapi semakin jahat orang, maka membuktikan juga bahwa perkataannya itu yang mungkin dia berkata dia beriman, itu adalah omong kosong belaka. Oke? Hai saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa guru akan menerima hukuman yang lebih berat. Jika semua bersalah dalam banyak hal, jika seseorang tidak pernah bersalah dalam tutur katanya, maka ia adalah orang yang sempurna, yang juga dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita memasang kekang pada mulut kuda supaya ia menuruti perintah kita. Dengan begitu seluruh tubuhnya pun dapat kita kendalikan. Perhatikan juga kapal-kapal laut. Walaupun begitu besar dan didorong oleh angin yang keras, kapal-kapal itu dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil ke arah mana saja sesuai dengan kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Lidah adalah salah satu anggota tubuh yang kecil, namun ia sangat bermegah. Perhatikanlah, api yang begitu kecil dapat membakar hutan yang begitu besar. Lidah pun sama dengan api. Di antara anggota-anggota tubuh kita, lidah merupakan dunia kejahatan yang dapat menajiskan seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan. Sedangkan lidah itu sendiri dinyalakan oleh neraka. Ya. Bermacam-macam binatang seperti burung, binatang melata yang hidup di laut dapat dijinakan, bahkan sudah dijinakan oleh manusia. Tetapi lidah, tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkannya. Kejahatannya tidak dapat dihentikan, bahkan penuh dengan bisa yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Sang Bapa kita, dan dengan lidah juga kita mengutuki manusia yang dijadikan menurut citra Allah. Dari mulut yang sama keluar pujian dan juga yang sebaliknya, ya, yaitu cacian, makian, dan lain sebagainya. Hai saudara-saudaraku, hal yang demikian tidaklah patut. Adakah air mata yang memancarkan air tawar? Adakah mata air yang memancarkan air tawar dan air pahit dari satu pancaran yang sama? Hai saudara-saudaraku, dapatkah pohon ara mengeluarkan buah zaitun atau pohon anggur mengeluarkan buah ara? Lagi pula, mata air yang mengeluarkan air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Wow, ini analogi yang sangat-sangat sempurna teman-teman ya. Menunjukkan sebuah kehidupan yang perlu seimbang gitu ya. Memang benar teman-teman ya, lidah kita ini adalah bisa yang sesungguhnya gitu ya. Kalau ular bisa mengeluarkan bisa yang mematikan, lidah kita adalah bisa yang sesungguhnya juga yang bisa mematikan, yaitu kata-kata kita. Nah, lidah ini perlu kita jaga ya, firman Tuhan itu jelas ya, dan analogi-analogi ini menunjukkan bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Orang Kristen, kalau misalkan orang Kristen percaya kepada Tuhan, maka kata-katanya itu, lidahnya itu dapat dikendalikan. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang benar, kata-kata yang berkualitas, kata-kata yang mengarahkan seseorang pada kebenaran atau membangun gitu ya. Dan kita tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata. Ya memang ini agak sulit dikendalikan gitu ya, keceplosan istilahnya mudah sekali gitu ya. Tetapi ya semakin kita percaya kepada Tuhan, semakin kita mawas diri, semakin kita menjaga diri. Hikmah yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dalam berhikmah? Hendaklah dengan kelakuan yang baik ia menunjukkan kepada segala perbuatannya dalam kelemah lembutan yang datang daripada hikmah. Tetapi jika pada kamu ada kecemburuan yang dalam dan sikap mementingkan diri, janganlah kamu meninggikan diri dan berdusta melawan kebenaran. Hikmah yang demikian itu bukan datang dari atas, melainkan dari dunia ini, dari tabiat manusia yang berdosa, yang dari setan-setan. Karena di mana ada kecemburuan dan sikap mementingkan diri, maka di situ ada kekacauan dan segala tindakan kejahatan. Tetapi hikmah yang dari atas itu pertama-tama adalah suci, kemudian suka damai, ramah, tidak keras kepala, penuh dengan belas kasihan dan berbagai buah kebaikan, berpendirian serta tidak berpura-pura. Buah-buah keadilan itu ditabur dalam kesejahteraan oleh para pendamai. Wow, luar biasa teman-teman ya, firman Tuhan ini sangat-sangat luar biasa, mengingatkan kita untuk banyak hal ya, kita bertindak dalam kehidupan kita ya. Dan saya berharap teman-teman firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita, yang menguatkan kita, menyadarkan kita untuk terus bertumbuh dalam kemurahan Tuhan ya. Damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal itu akan terus menyertai kita, membimbing kita, mengarahkan kita pada kebenaran yang sejati sampai kita mengakhiri kehidupan kita.
Ya, sampai di sini firman Tuhan kita baca teman-teman. Kita akan melanjutkannya lagi besok di video yang baru. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Video ini sangat bermanfaat dan berguna ya. Mari kita share juga agar lebih banyak orang di luar sana yang boleh mengetahui fakta-fakta seputar iman Kristen dan hal-hal yang mengenai para polemikus Muslim juga yang dibongkar kedok-kedok mereka atau hal-hal yang mereka sembunyikan. Oke teman-teman, Tuhan berkati kita semua. Kita berjumpa kembali video selanjutnya. Shalom.